Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali bersama dengan tidak bosan dan hentinya kita panjat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya Rasulullah, para sahabatnya sekalian, para tabi'in, tabi'in serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai salat dan sudah kita wirid sebentar, kita doa dan kita berselawat kepada Rasulullah. Semoga ibadah kita pada subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sudah mendengarkan tadi arahan daripada Pak Kecil kita mengenai tentang karena sudah ada bantuan orang itu tentang jam digital yang sudah tertempel terpampang di nasah kita, jadi sudah jelas nampaknya. Cuma sekarang sudah jam 6 waktu ulun tuan cuma 15 minit tu, karena ulun tuan pohon naik buat 15 piyo. Laganya Pak Syukri punya lewat tu Ustaz Ibrahim. Kapan nyandak je ni banyak tak ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus lagi. Mana cik jam beli kita berbagah-bagah kan. Jadi Bapak Ibu jamaah, sedikit kita dalam jam digital tadi. Ya tadi sudah diarahkan, tapi kalau saya bersaran begini, ini untuk pengaturan untuk kebersama-bersama. Kita kan ada hablum minallah, ada hablum minannas, jadi ada hubungan dua baik. Di Quran surah Ali Imran pada ayat 112. Kalau ayatnya natanya nak hubungan berjaga hubungan baik dua, nak jaga dua buah hubungannya, hubungan dengan Allah dengan manusia. Alhamdulillah aman tanya. Duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin min Allah wa hablin minan nas. Ayat Al-Imran 112. Kepada Allah bertanya di mana saja berada akan ditimpa kehinaan, hina katanya, dihina oleh Allah. Illa kalimat istisna, pengecualian yang hanya dihina oleh Allah, yang mereka itu ada membuat ada ikatan, ada pergi hubungan gap. Itu bihabli minallah. Arti dengan tali Allah. Makna ji dia pergi hubungan dengan Allah, dia jaga gate hubungan dengan Allah untuk berhubung dengan Allah. Berarti ibadah dengan Allah. Ya Allah you dah lakukan, larang tinggal. Yang kedua bihabli minannas, kemudian tali hubungan dengan manusia, nak hubungan dengan manusia. Jadi apabila nak manusia gate dengan Allah, hana gate dengan manusia, nya hana gate. Nah uring kampung gate tak dia dengan Allah luar biasa. Tapi dengan manusia hana perlu apa? Tak kakang yang udik tidak. Watai sakit, watai meninggal, kah butuh engkau. Hana gate nak. Sebalik satu lagi, dia hubungan dengan manusia gate luar biasa. Dia gate ini luar biasa dengan manusia gate, kemudian atas rumpah beliau luar biasa, senyum salam luar biasa, menyertai kopi kat nyanyi bayi, nana acara luar biasa, punya bepa acara tabah lemak yang ambil you semayang. Lagi aja. Lagi. Jadi gate dua buah hubungan. Lebih berat lawan dua buah hubungan tak apa hana dengan Allah hana dengan manusia hana. Hanya yang bahaya. Jadi Bapak Ibu jamaah, jadi sebenarnya ceramah untuk subuhnya lanjutan, kerana lo materi nak catat dan tulis.
Jadi judul-judul mana nak catat. Saya berulang. Jadi kita akan lanjut masalah dengan Isra' Mi'raj. Orang kata buat Isra' Mi'raj, kata Masjid Aqsa raya. Kata solat apa boleh Abu Zuhur. Kata solat Rasulullah sebagai Imamul Anbiya, Imamul Mursalin. Cuma peristiwa tamsilan yang dinampakkan oleh Allah kepada Rasulullah belum Mi'raj, belum sampai Kanan. Tapi kerana tadi menyampaikan tentang hari ini tentang solat sidang jamaah, jadi tentang solatnya waktu sembahyang kau ditetapkan oleh Allah. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya solat itu sudah ditentukan waktunya. Sila ulang tapi nak ulang. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu sudah ditentukan waktunya. Jadi solatnya kagak ditentukan waktu oleh Allah. Subuh, fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi nanti manusia apa salah baca ayat atau memang dia salah baca ayat atau apa dan Allah nanti olok-olok kadang. Dia baca ayat ada inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini beda dia. Beda. Nak tengok apa boleh. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini beda mawquta. Ya mau kita lagi atur gerak banyak hotel. Tubuh pun 7. Atur gerak kau lagi kan. Jadi ditentukan waktu oleh Allah, bukan mau kita. Kau suka-suka tanya. Ditentukan waktu oleh Allah. Maka ada waktu yang paling baik, nanti ada waktu yang sudah masuk waktu, maka ada kalimah as-salatu ala waqtiha. Ya. Jadi punya durasi, punya subuh sampai 15 kan agak trip kan. Belum lupa banyak juga. Nyalah hati trip mana kalau mentang mau wajah trip juga. Jadi waktu je kalau untuk ambillah ganjil-ganjil kerana Allah suka ganjil. Kalau bisa setiap malam minimal solat witir 1 rakaat itu luar biasa fadilah, walaupun 1 rakaat witir bukan tahajud sebelah. Solat witir 1 rakaat saja kalau bisa, apalagi 3, 7, 9, 11. Nah itu ketika kita meninggal nanti Allah menunjukkan kita fitnah kubur. 1. Kalau bisa ya 3. Nanti durasi mungkin maghrib ya 5 menit sudah, 5 menit je. Panjang tak cik maghrib 5 menit aja. Untuk kemudian zuhur, asar, isya, nak panjang tak cik 7 minit je. Asal kata tu itu pun dia jamaah, berarti dia urun di rumah itu pun je. Berarti sudah ada yang maghrib je 5 minit, hanya main ni. Ai fikir 7 minit, alah ada 5 7 minit beres dia mati. Hanya ji main cin dia. Pegajunya maghrib 5 minit je batal. Durasi je untuk iqamah 5 minit. Zuhur, asar dengan isya mungkin 7 minit. Subuh boleh. Subuh mungkin 11 minit saja. 11 kamu 10 saja. 10. Asal kalau sudah diberitahukan tahu dia. Oh, nyok tubuhnya main cik dah. Budah aju kemudian aju kemudian puja membersihkan gerung ambil wudu untuk berangkat menuju ke masjid. Luar biasa pahala. Dalam perjalanan dari rumah sampai ibu jamaah, dia baca cik doa-doa dalam perjalanan. Walaupun dia ada ramai-ramai ataupun sidra, yang pun menurut amalan doa masing-masing. Yang betul baca doa lah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian baca subhanallazi sakhkhara lana fi hadza ya sampai habis. Nah, kemudian nanti ada disuruh ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Yang dari rumah butruk kena mengkeun 40 go. Nanti lakukan yang dari di rumah truk buat menasah setiap subuh dalam perjalanan dia baca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya hayyu ya qayyum. Tambah banyak apa ni ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 go butruk kena dia baca. Luar biasa pahala. Kemudian terus kena dekat lakukan salat ya fajar atau salat sunat subuh luar biasa.
Kalau lalu sampaikan bagaimana solatnya 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya luar biasa, dunia segala isinya nyan urun yang paling kaya. Kemudian mungkin durasi baca tu mungkin 7 minit ataupun hidup kesempatan 30 minit tanya ke awal teruk nama zikir. Tambah dengan subhanallah. Dia baca subhanallah ladul hego, kemudian alhamdulillah ladul hego, Allah kebat 3 ladul hego, tambah satu lagi tapi tetuh go nyan pahalanya luar biasa. Tamsilan pahala seperti dia telah melakukan 1 kali haji yang diterima. Lenya amal sunat tampil 8 bah. 8 bah amalan sunat pahalanya haji, tapi itu pada kesempatan yang lain ya. Begitu Bapak Ibu jamaah, nyo karena biar anda mencekok bacu 5 minit tu Bapak Ibu jamaah peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah. Jadi latar belakang kalau sampaikan bacu Isra' kali orangnya ketika Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, ini untuk kita tanya hakul yakin, beryakin seyakin-yakinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra' Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Biar ragu yang pertama, bukan jasad saja tanpa ruh, bukan ruh saja tanpa jasad, dan kau mimpi, kau melumpur Nabi, karena yang membawanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat perjalanan bersama dengan malaikat Jibril, kemudian sampailah di langit pertama. Bapak Ibu jamaah, Rasulullah menggedor pintu, artinya memberikan salam. Jibril memberikan assalamualaikum, itu memberikan sedang jemaah untuk kita, karena Jibril dan Rasulullah sebagai tamu jak bak tempat go, makanya harus beri salam. Maka tanya waktu tajak rumah-rumah go atau pak mentang yang tak beri salam le, walaupun kata pintu nyo ana tamu laju ta assalamualaikum tu buat kena kata bauran tamu assalamualaikum, ya Allah kata tamu rumah dah pintu tamu rumah go assalamualaikum lah rumah, biarlah di luar. Kalau bisa berdiri jangan di tempat yang sudah terbuka, bak sampai dah cop belah na dah belah hawi assalamualaikum. Dengar dah assalamualaikum, waalaikumsalam, dak langsung tedor mata pintu langsung assalamualaikum. Engkau kadang mata dengar ataupun teduk ataupun pakaian apa lo nya haruna ada. Jibril berikan salam assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Yang jawabnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Siapa gerangan? Saya Jibril. Bersama siapa? Muhammad Rasulullah. Beliau sudah nubuah, sudah menjadi kenabian. Baru buka pintu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu bersingkat-singkat. Langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga sebelumnya memberi salam, baru diizinkan masuk. Pada langit ketiga bertemulah Rasulullah SAW bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang ada cerita Nabi Yusuf luar biasa panjang cerita. Kemudian pada langit keempat ketemu Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Nabi Harun alaihissalam. Pada langit keenam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang keras menghadapi umatnya yang luar biasa Nabi Musa. Tapi ketika itu Nabi Musa menangis. Nabi Musa paling keruh menghadapi umatnya yang luar biasa, batak yang luar biasa. Ilaki kalau Tuhan umat Nabi Musa paling keras Nabi Musa, ya keras dan paling banyak bertanya. Tapi ketika itu Nabi Musa menghadapi Nabi Muhammad, beliau menangis. Jibril bertanya akhirnya, ya Musa, kenapa engkau menangis? Musa menjawab, Jibril, aku menangis. Umatku besar-besar orangnya, umat lo raya-raya udah. Dan salatnya tidak banyak, dalam sehari semalam cuma 2 waktu, cuma siang dan malam, dan ada rakaat. Tapi mereka banyak membangkang, tidak banyak beribadah kepada Allah. Aku menangis karena umat Nabi Muhammad luar biasa. Umatnya Allah lahirkan di akhir zaman, umatnya kecil-kecil dan umatnya banyak sekali yang masuk surga. Saya iri dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis. Nabi Musa menangis karena umat lu yang batak-batak. Bagi lu cerita orang je. Umat Nabi Musa nyo kalau mati tiga, kai gelentak, kai tak ada gelanta tiga. Bila kia kalau Tuhan
Pak Bukit Tursina. Juga Nabi Musa kan berkalam dengan Allah di Bukit Tursina. Ya umat Muhammad, umat Nabi Musa juga, ya Musa, kamu baru patih menyonci pelemah Tuhan, lemah Allah. Kamu berkalam. Mungkin putih mantong mati orang. Hanale umat Nabi Musa kepudai kembali oleh Allah. Makan yang keriting-keriting, kemudian yang coklat, yang putih rambut, yang mata jika hijau. Makan nampaklah urang-urang. Tapi jino mantona urang-urangnya, urang Eropah, orang barat yang lagi aja kali mati digo. Nak sadar je. Bapak Ibu jamaah. Nabi Musa menangis karena umat Nabi Muhammad yang banyak masuk surga. Pada langit ketujuh ketemulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di Siratul Muntaha, Bapak Ibu jamaah, Allah memberikan oleh-oleh kepada Rasulullah, iaitu tentang solat. Ceritanya panjang 50 waktu pertama sekali, kemudian sampai tinggal 5 waktu. Apa hikmahnya sedang jamaah? Allah memberikan 50 waktu pertama sekali, akhirnya tinggal 5 waktu. Siapa saja hamba Allah yang beribadah, yang solat 5 waktu, sama dengan 50 waktu. Karena awal gini mau belum, tinggal 5. Yang lakukan 5 waktu, nyo pahala haji seperti dia telah melakukan 50 waktu. Bapak Ibu jamaah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan salam menyampaikan salam pada kita umatnya. Ya Muhammad, sekembalimu kepadaku, kutitipkan salamku kepada umatmu dan suruh sampaikan pada mereka untuk menanam tanaman surga. Tanam taman surga, lamdonya tanam lamdonya, tapi ambilnya tidak hari kiamat dalam surganya Allah. Apa Nabi Ibrahim suruh? Nabi Ibrahim suruh membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nyo Nabi Ibrahim pegah ba Nabi Muhammad tu sampaikan pada kita. Luar biasa Bapak Ibu jemaah. Di tambahan lain nyo benar bacanya tasbih. Nyo baca tasbih. Tasbih surah semalam benar minimal dah lego lah. Tapi benar betul go luar biasa. Nyan pahala. Tanya seakan-akan sudah tatanam tanaman surga, tatanam jino, tacok di akhirat. Napu tatanam, napu tacok. Bek le fikir fikir jino, okey bang deh, pakai tajak kedai. Bek le fikir waktu tu kedai. Fikir-fikir dulu pendapatan sesat kemudian tiada berguna. Anak aku fikir le kedai. Jino fikir-fikir, ya Allah lebih di masa, maka perbanyaklah amal soleh. Bapak Ibu jamaah. Nah, itu Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad sampai pada Nabi Musa, itulah Nabi Musa banyak bertanya. Sehingga ya Muhammad, apa Allah berikan? Allah berikan padaku itu solat semalam 50 waktu. Ya, maka atas sarannya Nabi Musa disuruh kembali balik. Ya, kemudian Allah menguranginya. Ya, akhirnya ada beberapa kali mondar-mandirnya balik sedang jamaah. Itu ada hikmahnya sebagaimana saya sampaikan tadi, tinggallah 5 waktu. Yang 5 waktunya bek nak kurung-kurung li si. Ada urut tina pegang. Bahkan nya kadang nak Muhammad dan nak balik lah orangnya kadang-kadang nak kurung li itu. Maka temayang maghrib isya mantau lain orang temayang. Hana balik li Rasulullah tetap tinggal solat 5 waktu. Nah cik urut ada ino macam tu turun timbalan 5 waktu, 2 waktu temayang. Maghrib hana piu-piu temayang. Subuh lewat. Hanya tu asal na. Yang ada umpih lebih gawat lah. Yang anak eja. Nah pengajian anak diikuti, nah majlis ilmu tidak diikuti. Lalu sayang waktu sembahyang. Dulu tak kerja dia, you know. Waktu sembahyang, ya baju oblong, baju kaos, tilu-tiluli. Waktu rukuk, nah jika meri telika, pulang sujud jika meri ya, nampak aurat. Sayang. Yang keladom nasi yang masbuk, keladom anak ilmu masbuk. Masbuk duhu dan dawat samping masbuk sama rakaat, maka ikuti imamnya salam, dia juga salam. Hai tak pegah itu masbuk bono tinggal sama rakaat tambah sama tu. Allah ustaz kalau elon nak tumayang mulai rakaat lipat time tumayang tambah rakaat naik fikir. Kayaknya dah kali rakaat kalau lumayan fikir kayaknya lipat tambah dah pegah. Pandai nak kemah hajinya. Lado yang gurah Bapak Ibu jamaah gurah. Hai berbegahan ngomong-ngomong na, kamu nak tempat warung kopi na. Waktu pengajian arah ibang nyana madena.
Waktu kaibang berangkat. Yang pada urung tak mau masjid. Yang pada urung rumah. Ila dong nacip duduk atau Honda atau tok ni lep pipi rokok ana ba masjid tengah hibut. Waktu kaibang ico Honda wo de kaizin padanya. Mo dah le pegah. Yang tumpak ibu nak ustaz. Yang kamu le kaizin le bek gagu wadah semayang. Hanan teh je le yo. Nyan bawa na masjid. Hai tak mau masjid kaibang ya Allah. Anti tak ngak azan, tidak ngak semayang. Aduh nak kabeh-kabeh lang waktu ke azan. Dia azan dulu, kai dua je kopi lah, kai bang asai keung-keung lah, kai bang lah. Kai bang lah. Nya kalau dua wajah, cahnahan wajah cik lain lah. Wajah cik beda. Kai mana? Kai bang lah, hanya lain wajah. Tapi alhamdulillah azan lagi. Hanya wajah lagak. Itu mayan cik ija asa. Hidup dalam warung kopi, bergalang apa? Kamu grade durasi waktu asal grade lebih tolak. Kalau mikir kalau okey kalau ya kalau grade Malaysia lebih tolak. Hana tu saja. Ikut lawan dekat. Dia apa ibang? Ni macam apa tu ada ibang? Dia ibang. Nya Bapak Ibu jemaah. Maka karenanya kita makhluk Allah sidang jemaah, saya tutup sidang jemaah, tiada bermanfaat manusia hidup dalam dunia ini jika tidak beribadah kepada Allah SWT. Dan juga tiada bermanfaat manusia itu beribadah kepada Allah jika tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Dan juga tiada bermanfaat manusia itu banyak sekali ilmunya jika tidak diamalkan. Dan yang terakhir, tidak ada manfaat manusia itu banyak sekali amalannya tapi jika tidak ada keikhlasan. Supaya manusia hidup dalam dunia ini bermanfaat, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada iaitu ilmu pengetahuan. Daya apa? Kalau sudah ada ilmu pengetahuan sehingga manfaat itu ilmu kerana, maka mari kita aplikasi di lapangan, kita lakukan. Dan amalan telah kita lakukan itu diterima di sisi Allah dan ada nilainya dan Allah berikan nanti pahalanya kelak di hari kiamat. Harus ada dengan keikhlasan. Menyahana ikhlas ditolak oleh Allah. Baik, demikian saja. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Semoga amalan kita yang telah kita lakukan dan insya-Allah yang akan kita lakukan ke depan, Allah panjangkan umur kita, sehat badan dan pikiran semuanya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.